Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumil ba'd. Ini panas tuh. Hah? Nanti aja lu nanti dars ini dulu. Qal ma yadkhulu fil imani bil yaumil akhir. Itu ya sekarang ya. Baik. Sebutkan definisi Al-Quran tuh. Kurang satu. Baik. Allah Azza wa Jalla dilihat ya pada berapa tempat jawaban? Pertama apa? Lah. Apa tadi? Al-Asr. Aso. Nah. Arasatul Qiyam. Baik. Di mana sama di mana? Surga. Baik. Kemudian di hari kiamat dalilnya apa, Gong? Allah dilihat di hari kiamat dalilnya? Hanif? Itu di hari kiamat atau di surga? Baik. Dalil yang di hari kiamat? Oke. Lah itu tadi dia. Atau? Antum? Baik, antum? Antum? Baik. Dalil umum yang menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla dilihat di hari kiamat, yang melihat siapa? Yang melihat siapa? Antum? Dalilnya? Dalilnya? So. Apa? Zaki, antum melihat ya? Apa dalilnya? Baik. Ya, hitung ya, udah berapa kali tuh salahnya antum. Udah setoran belum yang kemarin? Yang belum setoran siapa? Anda nggak usah nanya satu-satu untuk mudah atau belum. Gitu. Karena butuh kejujuran antum yang sudah dewasa. Yang belum setoran siapa? Yang kedua belum. Oke, ntar ditambah aja. Hari ini. Ya, setor ya. Di antara dalilnya yang menguatkan bahwasanya
Semuanya yang melihat, innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Kemudian tempat yang kedua di mana tadi dalilnya? Baik. Ya. Di antaranya apa lagi? Terus dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Alhamdulillah. Nah, maksudnya apa? Jannah. La. Khata. Enggak, tadi maksudnya ziyadah ini apa? Artinya apa? Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Masa antum enggak pada bisa terjemahkan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah? Antum apa artinya jawaban? Antum? Bang? Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Artinya apa artinya? Hah? Husna, mendapatkan kebaikan. Mendapatkan pahala wa ziyadah. Apa tambahan? Hah? Imbalan. Hah? Fulus. Bonus. Ada. Ra'yatullah. Ya. Ziyadah maksud dari sini kata para ulama adalah tambahan nikmat, maksudnya ya apa? Allah Azza wa Jalla dilihat di surga. Sebagaimana hadis ya yang sangat jelas menegaskan itu semua. Apakah Allah Azza wa Jalla ketika dilihat di surga itu melazimkan ihatah, Hanif? Baik, dalilnya? Lah, itu mulu. Semuanya antum kok dalilnya itu aja. Antum? Apa dalilnya antum? Long? Antum? Taib. Antum apa dalilnya di antaranya? Antum? Ahsan. La tudrikuhul absar. Nah, barakallahu. Berapa tuh salahnya tuh ya? Hitung. Barakallahu fiik. Dalilnya ya, fal dalilnya ya. Qala wa ma yadkhulu fil iman bil yaumil akhir. Ini rukun iman yang keberapa? Iman kepada hari akhir. Ya aduh. Baik. Qala ma yakunu fil khabar. Qala rahimahullah wa minal imani bil yaumil akhiril imanu bi kulli ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Qala syarih hafizahullahu taala al-yaumul akhiruhum yaumul qiyam. Huwa, beriman dengan hari kiamat adalah salah satu dari rukun-rukun iman. Berarti kalau hilang maka kafir. Karena ini berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan. Wa qad dalla 'alaihi al-aqlu wal fitratu, dan sungguh telah ditunjukkan
Atas hal tersebut, atas iman kepada apa? Hari akhir, oleh akal dan oleh fitrah. Wa sarrahat bihi jami'ul kutub samawiyah, dan telah ditegaskan dengannya oleh seluruh kitab-kitab yang sifatnya samawiyah. Wa nada jami'ul anbiya wal mursalin, dan seluruh nabi dan mursalin nada bih, yang menyuruhkan itu semua. Wa summiya bil yaumil akhir, dinamai dengan hari akhir, li ta'akhurihi anid dunya, karena dia datangnya terakhir dari dunia. Naam. Wa qad dzakara Syekh rahimahullah huna dhabitan syamilan li ma'na al-imani bil yaumil akhir. Dan sungguh Syekh di sini telah menyebutkan dhabit, ketentuan syamil, yang mencangkup li ma'na al-imani bil yaumil akhir, untuk makna iman kepada hari akhir. Apa cangkupannya, apa dhabitnya? Yaitu adalah bi annahu minal imani bi kulli ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Iman kepada hari akhir itu adalah, ya, maksudnya iman kepada setiap yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari peristiwa-peristiwa yang terjadinya setelah kematian. Nah, itu namanya iman kepada hari akhir. Fa yadkhulu fihi al-imanu bi kulli ma dalat alaihi an-nusus min halatil ihdar aw min halatil ihtidar wa halatil mayyit fil qabri wal ba'ts min al-qubur wa ma yasul ba'dahu. Maka berarti masuk dalam dhabit ini, ya, masuk dalam dhabit iman kepada hari akhir. Kalau dikatakan iman kepada yang dikabarkan oleh Nabi setelah kematian, berarti apa? Wajib kita beriman kepada segala yang ditunjukkan oleh nas-nas yang ada dari keadaan ihtidar. Ihtidar ini adalah menjelang wafat, sakratul maut, diombang-ambing kematian. Wa halatil mayyit, masuk juga beriman kepada keadaan mayit di kuburannya. Wal ba'tsi, dan kebangkitan minal kubur, dari kubur. Wa ma yahsulu ba'dahu, dan segala peristiwa yang terjadi setelah itu semua. Itu masuk iman kepada hari akhir. Paham ya? Artinya iman kepada apa? Kehidupan yang apa? Yang terjadi setelah fase kehidupan dunia selesai. Nah, itu masuk tuh di situ semua. Tsumma asyara Syekh rahimahullah ila asya min dzalik. Kemudian Syekh rahimahullah mengisyaratkan kepada perkara-perkara daripada hal tersebut. Minha, di antaranya ma yakunu fil qabri, peristiwa yang terjadi di kuburan. Faqala fayu'minuna bi fitnatil qabri wa bi'adzabil qabri wa na'imihi. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka beriman dengan fitnah kubur, dengan adanya azab kubur dan nikmat kubur. Fadzakar amrain, di sini disebutkan dua perkara. Al-amrul awal, perkara pertama adalah fitnatul qabri, fitnah kubur. Wal fitnatul lughatan, fitnah secara bahasa adalah al-imtihanu wal ikhtibar, ujian. Ya, berarti antum, kita semua nanti di kuburan pasti diuji, nggak bisa enggak. Siap atau enggak? Barakallahu fikum. Itu harus siap kita. Wal muradu biha huna, yang dimaksud daripada fitnah kubur di sini adalah su'alul malakaini lil mayyit. Pertanyaan dua malaikat kepada mayit. Apa pertanyaannya? Jack. Terus? Iya. Jawabannya apa? Oh, tahu ini. Baik. Gampang nggak jawabnya di dunia? Gampang. Tapi bukan pakai hafalan. Apalagi pakai wali-wali, enggak. Apalagi pakai kertas yang dititipkan oleh Habib, ya, enggak. Sesat itu. Nanti kalau Habib, kalau kamu ditanya, ya,
oleh malaikat mungkar nakir, ya silakan kamu berikan aja kotak surat yang udah saya berikan kepada kamu, lembarannya. Saya taruh di belakang leher kamu. Mau insya Allah dijamin selamat. Enak bener. Ya. Kemudian ya ada istilahnya guyonan dari ada ustadz besar NU, ustadz liberal dan lain-lain, yang dia mengatakan orang kalau cinta ulama itu insya Allah akan selamat dari neraka. Kurang lebih gitulah maknanya. Ya makanya kita nih orang Nahdien gitu kan, beli kalender itu katanya gitu. Itu kan ada para walinya, pendiri Nahdien segala macam. Kita cinta sama dia, itu insya Allah nanti kita akan diselamatkan. Cinta ulama. Nggak tahu ini maksudnya promosi kalender atau gimana. Terusnya apa? Nanti kalau pengikut Nahdien tuh enak. Kalau nanti ditanya mungkar nakir di kuburan, man rabuk wa man nabi komadir, jawab aja pengikutnya Mbah Hasyim Asy'ari. Loh, enak bener. Ngawur. Ini nyata disuarakan oleh dia langsung. Kita nggak bahas gufran, kalau gufran udah tahu rufi'il qalam atau enggak. Nah, tapi itu dia S3 Ummul Qura soalnya. Enggak tadi. Kan? Masya Allah. Subhanallah. Barakallahu fiikum. Walihada qala, oleh karenanya di sini berkata, fa'amal fitnah, adapun fitnah, fa innan nasa yuftanuna fi quburihim. Manusia mereka akan diuji di kuburan mereka. Fa yuqalu lirajulil mayyit, dikatakan kepada lelaki yang al-mayyit telah meninggal, sawaun kana rajulan aw imra'atan, baik itu lelakinya adalah mayitnya adalah lelaki atau perempuan. Wala'alla dzikra rajul min babi taghlib, mungkin di sini disebutkan rajul ya karena bab taghlib, aglabiyah. Tsumma dzakara al-as'ilata allati tuwajjahu ilal mayyit. Kemudian di sini beliau menyebutkan soal-soal yang diarahkan kepada mayit. Wa ma yujibu bihil mu'min wa ma yujibu bihi ghairul mu'min. Kemudian juga beliau menyebutkan apa sih yang dijawab oleh orang mukmin dan apa yang dijawab oleh siapa? Selain mukmin. Wa ma yakunu ba'da hadhil ijabah min na'imin aw 'adzabin. Juga beliau menyebutkan peristiwa apa yang terjadi setelah selesai menjawab fitnah kubur ini. Dari nikmat atau dari apa? Azabul kubur. Wal imanu bi su'alil malakaini wajib. Beriman dengan pertanyaan dua malaikat ini adalah perkara yang wajib. Li subutihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam, karena telah valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahaditsa, pada hadis-hadis ya bulughu majmu'uha haddat tawatur, yang sampai ya kepada derajat mutawatir ketika dikumpulkan. Apa mutawatir kemarin? Apa artinya mutawatir, Hanif? Baik, boleh. Antum? Terus? Loh. Bagaimana sih? So. Apa? Antum, coba.
Adam? Kurang. Mama. Warahu jama'atun, gitu kan? Ya. Tastahilu apa? Adatan ya tawatuhum aw tawatuhum 'alal kadhib an mithlihim. Gitu ya. Artinya an muslim itu min ibtidaihi ila intihai wa mustanaduhu al hissi. Itu ya, jangan lupa. Wa yadullu ala dzalika al-Qur'anul Karim fi qouli ta'ala. Hal tersebut ditunjukkan juga oleh Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, "Wa yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit." Allah Azza wa Jalla mengkokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh. Maksudnya kalimat tauhid. Fil hayati dunya wa fil akhirah. Di kehidupan dunia dan di akhirat. Nanti akan dijelaskan. Wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alu ma yasha wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah Azza wa Jalla akan menyesatkan orang-orang zalim. Allah melakukan perbuatan sesuai Allah Azza wa Jalla kehendaki. Faqad akhraja Syaikhan min hadits al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhuma. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi qoulihi ta'ala. Sudah kita bahas ini ya di rumah. Keluarkan dua riwayat dari Bukhari Muslim dari hadis Bara' ibn Azib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda ketika menjelaskan tentang ayat wa yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit nazalat fi adzabil qabri. Ayat ini turun pada azab al-kubur. Makanya kata para ulama, ya fil hayatid dunya, maksudnya di mana? Di dunia. Ya, dia dikokohkan, beriman, beramal dan semisalnya. Nanti ketika kokoh di dunia, maka di akhiratnya pun apa? Kokoh. Nah, wal qawlu mana tadi? Zada Muslim fa yuqalu lahum man rabbuk. Ditambahkan riwayatnya oleh Muslim ada lafaz fa yuqal lah, dikatakan kepadanya man rabbuk, siapa Rabbmu? Fa yaqulu rabbi Allah wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzalika qauluhu azza wa jalla yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Wal qawlu tsabit huwa kalimatu tauhid allati sabatat fi qalbil mu'min bil hujjah wal burhan. Kalimat ucapan yang sabit itu adalah kalimat tauhid. Kalimat tauhid yang sabatat, yang kokoh, melekat di hati seorang mukmin dengan hujjah dan burhan, bukti. Artinya dengan ilmu terhadap kalimat tauhid tersebut, bukan cuma sekedar diucapkan, bukan cuma sekedar ya menjadi zikir rutinitas, nggak tahu artinya. Nah, zikir ribuan kali tapi artinya nggak tahu, malah masih berbuat syirik. Maka yang kayak gitu tidak akan masuk dalam ayat ini. Makanya alladzina amanu, orang yang beriman. Ya iman itu ya bukan kafir musyrik yang berbuat syirik. Wa tasbitul mu'minina biha fid dunya, dikokohkannya seorang mukminin oleh Allah Azza wa Jalla dengan kalimat tauhid tersebut di dunia, annahum yatamassakuna biha, bahwasanya mereka berpegang teguh dengan kalimat tersebut, walau nalahum fi sabiliha manalahum minal adza wa ta'dzib, walaupun mereka mendapatkan apa yang mereka dapatkan dari gangguan dan dari ancaman hukuman fi sabiliha, ketika berjalan di atas apa? Kalimat tauhid tersebut. Pasti enggak bisa enggak itu. Wa tathbituhum biha fil akhirah, adapun dikokohkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kalimat tauhid di akhirat, maksudnya taufiquhum lil jawab,
biar Allah memberikan taufik mereka pertolongan untuk bisa menjawab inda su'alil malakain, ketika ada pertanyaan apa dari dua malaikat. Ini orang mukmin. Orang mukmin akan menjawab sesuai bagaimana imannya dia di dunia, kekokohannya dia terhadap agama ini. Makanya ikhwanifillah, antum belajar ilmu agama ini walaupun gak jadi ustadz, atau walaupun antum nanti katanya kolot atau apa segala macam kuno, atau antum nggak dakwah kemana-mana, hanya sekedar di kampung antum segala macam. Yang penting itu adalah antum menyelamatkan diri antum, menyelamatkan diri kita di kuburan dan di akhirat, itu yang paling penting. Paham ya? Jadi ilmu tuh buat diri kita dulu, bukan buat bergaya, bukan buat orang lain. Ya bagus, niat kita dakwah itu bagus, karena apa? Memang di antara yang dikatakan Imam Ahmad, ketika kita ingin belajar ilmu ya kita niatkan untuk dakwah juga. Tapi jangan lupakan diri kita juga, amalkan. Intinya kalau kita nggak bisa dakwah kesana kemari, bukan jadi dai kondang lah istilah katanya. Apalagi dai kondang zaman sekarang kan tahu sendiri, ya. Dai yang dakatir gitu kan, ilmunya kedokteran gitu kan, nggak ada jamaah-jamaah yang itu nggak yakin gitu. Lagi jamaahnya orang-orang awam, khalas ngelihat gelar berderet gitu ya langsung percaya, ya. Iya. Idza qalat dakatir fasaddiquha fa innal qawla maqalat dakatir. Ketika para dokter berkata, benarkan. Semuanya perkataan yang benar ya ada pada si dokter. Ketika dikritik, khalas kelar perkaranya. Ini kan mengerikan kayak gitu. Nah, intinya buat kita dulu selamat nanti dunia akhirat, itu aja. Minta Allah Azza wa Jalla. Karena bagaimanapun ya antum akan dihadapkan ini semua. Kita semua. Antum yang sukanya main-main ini di dunia, yang sukanya lalai, yang sukanya enggak serius lah menjalankan kehidupan dunia sebagaimana mestinya gitu. Malah suka bercanda. Bercanda dalam artian nih enggak serius mengajar akhirat. Padahal akhiratnya jelas, akhir hayat antum itu. Ya, penentu bagaimana antum nanti ya menjadi orang yang sukses, orang yang benar, orang yang beruntung atau tidak, itu ya perjalanan antum sekarang. Ini sebagaimana gambaran yang sangat jelas, walillahil masalul a'la. Bagaikan orang yang sedang berkebun. Ya, orang yang menanam, kalau pupuknya dia berikan kepada tanaman dia, kepada bibit-bibitnya, disiram, dirawat, bagaimana panennya ke depannya? Insyaallah. Insyaallah panennya apa? Banyak. Dia mendapatkan ribah. Apa ribah? Keuntungan. Sangat besar. Nah ini antum bagaimana kita? Kita untung atau buntung ini nanti? Sekarang mungkin antum bisa hahe. Nanti nggak bakal bisa. Malaikat udah nanya antum nggak bakal bisa hahe antum. Nggak bakal bisa lalai kayak gini. Ya. Bahkan kalau udah mati itu ya ditanya malaikat di hari kiamat, di kuburan itu barzakh. Itu nggak tahu kita mendapat nikmat atau enggak. Ini kan nggak tahu. Itu bagaimana? Betapa banyak orang-orang yang telah mati, mereka nyesal mau ke dunia, mau ngapain? Main, godain akhwat, mau main game, mau goreng ayam. Enggak, lagi nggak menghina ya. Tapi maksudnya apa sih orientasi dia ketika dia ingin kembali ke dunia?
beramal soleh. Ya. Nah, makanya dari sekarang antum nih kalau bisa cari namanya tijarah lan tabur. Perniagaan yang nggak akan rugi. Nah, wa qalu wa amal murtab ay asyak. Adapun orang yang ragu-ragu. Berarti kalau ragu-ragu nggak punya ilmu. Fayaqul idza su'il. Dia ketika ditanya berkata ha kalimat taraddud wa tawajju' ini adalah kalimat yang menunjukkan dia ragu-ragu dan dia tawajju', dia juga kesakitan. Ya, dia apa? Merasakan kesakitan. Wala adri, saya enggak tahu. Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultu. Saya mendengar manusia berkata demikian, ya saya katakan juga. Ini bahayanya taklid. Orang taklid enggak diberikan apa? Uzur. Diazab sama Allah Azza wa Jalla di kuburan. Ini di antara dalil yang menunjukkan orang taklid enggak diberikan uzur. Kalau perkara maklum minadin bidururah, tauhid dan semisal. Ya, banyak dalil yang lainnya. Taklid berarti punya ilmu enggak dia? Enggak punya ilmu. Li'annahu ghairu mu'min bima ja'a bi rasul. Karena hakikatnya dia bukan orang beriman dengan apa yang didatangkan oleh Nabi. Fayasta'jimu alaihil jawab. Kemudian dia terbungkam, enggak bisa jawab. Walau kana min alamin nasu afsahihim. Walaupun dia adalah orang yang paling alim dan orang yang paling fasih di dunianya. Enggak bisa. Nah, karena dia apa? Cuma sekedar ikut-ikutan beragama dan semisal. Kama qala ta'ala wa yudhillullahu adh-dhalimin, sebagaimana Allah Azza wa Jalla katakan, Allah sesatkan orang-orang zalim. Zalim ini maksudnya orang musyrik yang syirik kepada Allah, kufur kepada Allah. Ya. Diberikan ilmu, diberikan hujah, enggak mau nolak. Oh enggak, saya mah kayak gini aja. Ya, innama wajadna ali aba'ana aja. Saya mah cuma yang ngambil yang saya dapatkan, ya, yang saya yakini dari bapak moyang saya. Wal'iyadu billah. Fayudrabu bimirzabatin min hadid, maka dia dipukul dengan mirzabatin. Mirzabah ini adalah palu. Wahia, ya, di sini dikatakan, ya, mitraqah al-kabirah atau matraqah al-kabirah. Itu ya bacanya. Iya, di sini ada harokatnya gitu. Dia artinya adalah palu besar. Ya, dipukul dengan palu min hadid. Udah gitu palu besarnya dari besi. Fa yasihu sayhatan yasma'uha kullu syai'in illa al-insan. Kemudian dia teriak dengan suatu teriakan yang didengar oleh segalanya, kecuali manusia yang enggak dengar. Karena kalau manusia dengar, ikhwan, la su'ik. Summa bayyana al-hikmah min adami sama'il insan laha. Kemudian Syekh menjelaskan hikmah manusia enggak mendengar teriakan orang yang disiksa di kuburan itu. Dengan ucapannya, walau sami'a al-insan la su'ik. Kalau manusia mendengar teriakan orang dipukul dengan palu besi itu, la su'ik, maka dia akan pingsan. Kharra maitan. Dia akan tersungkur mati. Ghusya alaihi, atau dia pingsan, enggak sadarkan diri. Wallahul musta'an. Ini saking besarnya azab di kuburan, ikhwan fillah azakumullah. Banyak hikmahnya disebutkan para ulama. Di antara hikmahnya ya, di antara hikmahnya tidak mengganggu manusia. Bayangin kalau manusia dengar, ya Allah. Kemudian di antara hikmahnya juga menguji bagaimana ya dia mukmin atau enggak, beriman atau enggak dengan azabnya Allah Azza wa Jalla. Dan di antara hikmahnya juga supaya dijaga seorang mayit dari aibnya. Enggak tahu kan kita aibnya di mana di kuburan ini. Dan juga supaya orang tuanya enggak kasihan dengan orang tuanya kita. Mengetahui bagaimana keadaan ya keluarganya semisal. Banyak hikmahnya. Ini antara hikmahnya
Manusia kalau dengar khalas. Sayaq, pingsan. Wa min hikmatillahi aidan anna ma yajri 'alal mayyit fi qabri la yahussuhu bihil ahya. Nah di sini di antara hikmah dari Allah Azza wa Jalla juga apa yang terjadi ya, kepada mayit di dalam kuburannya la yahussuhu bil ahya, yang tidak bisa diindra ya oleh orang-orang yang masih hidup, li annallaha ta'ala ja'alahu minal ghaibi, karena Allah Azza wa Jalla jadikan keadaan tersebut termasuk keadaan ghaib. Walau adharahu lafatatil hikmatul matlubatu wa hiyal imanu bil ghaib. Kalau seandainya ditampakkan keadaan tersebut, maka akan terluputkan hikmah yang sangat besar. Hikmah yang dituntut yaitu adalah iman kepada hal ghaib. Nah, berarti apa? Itu hikmahnya. Dan beriman kepada hal ghaib di dalam terdapat imtihan dan ikhtibar, ujian kepada orang yang mengaku dirinya mukmin. Itu betul mukmin atau enggak? Kita ini diuji, udah tahu bagaimana adanya azab kubur, kita menyiapkan diri kita enggak? Nah, itu. Hati-hati itu. Ya. Kita masih bisa enggak ke depannya untuk terus beriman kepada Allah Azza wa Jalla? Ah, itu bahaya. Itu yang ditanyakan harus. Tapi siapa tahu naudzubillah, ya, naudzubillah min dzalik apa? Ada sebagian kita yang mukmin, ternyata akhir hayatnya apa? Kafir. Enggak ada yang tahu kan? Akhir hayat kafir itu berarti hidayah dicabut sama Allah. Ketika dicabut sama Allah, khalas, enggak bisa apa-apa. Ya udah, finari jahannam khalidina fiha, naudzubillah. Wal a'yadu billah, kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Ya Allah, menyedihkan sekali. Enggak ada perkara yang lebih menyedihkan daripada itu. Enggak ada. Makanya ya anak wasiatkan buat diri anak, buat antum semua, belajar tuh ikhlas untuk Allah Azza wa Jalla, bukan untuk mejeng, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk cari validasi manusia, bukan untuk supaya orang-orang lihat, weh masya Allah ya, fulan-fulan ini belajar kitabnya tebel-tebel. Mungkin kalau dikumpulkan kitab antum, silsilah antum ini tebel itu, banyak. Jangan sampai kayak gitu. Saya mau ke Arab Saudi supaya nanti saya diakuin orang. Apa pentingnya diakuin orang? Emang orang itu kalau ngakuin kita akan mengangkat derajat kita? Enggak. Ya. Jadi madhun nas la yarfa'una. Ya. Wa zamun nas la yakhfaduna. Ya. Hakikat pujian manusia itu enggak akan mengangkat kita, dan celaan manusia pun enggak akan merendahkan kita. Mudah antum hidup untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin, la syarikalah, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, itu kan kalau gitu senang. Orang mau nilai apa kek, masa bodoh amat. Apalagi kan mana namanya orang ini kan enggak selesai omongannya. Namanya orang apa? Ngomong itu enggak selesai mereka itu. Enggak akan sudah ucapannya. Kalamun nas la yantahi, kata di masal itu. Perkataan manusia itu enggak akan ada udahnya. Walau kanal himar mahmulan ala aidina, walaupun keledai kita bopong di tangan kita. Ntar di sana ada yang ngomong lagi. Ini orang stres dua-duanya. Masa keledai di bopong? Iya. Udah berapa kali dapat komentar. Itu efek daripada dengerin orang terus. Keras. Ya. Antum nggak perlu banyak klarifikasi ketika antum ada lalai, ada apa segala macam. Keras. Antum lihat tuh Allah. Mau orang mandang apa-apa segala macam, masa bodoh. Itu urusan dia sama Allah. Ya. Seuzunnya orang kepada kita nggak bakal ditanya sama Allah. Tapi dia ditanya sama Allah atas uzunnya dia kepada orang. Kelas, nggak usah banyak-banyak klarifikasi. Misalkan apa, Ustadz afwannya tadi ana masbuk karena ana ya udah biarin. Ya, ana mandang misalkan nanti kalau ana nggak jelasin Ustadz, antum takutnya antum mandang gini. Ya enggak. Itu urusan kita nanti. Orang yang mandang buruk kayak
Kecuali lagi ada hajat kelas segala macam. Itu udah ada janji antara kita. Ustaz, Afwan ya gini. Tapi kalau nggak ada apa-apa, ujung-ujung tiba-tiba datang, Ustaz, Afwan ya udah. Kecuali ada peraturan, nggak boleh masbuk. Nah itu beda lagi. Udah ada akad antara kita. Misalkan nggak sholat di subuh atau nggak sholat apa, udah nggak usah, ya nggak usah klarifikasi. Afwan ya, nanti tadi anak gini. Ngapain? Orang mau ngomong apa juga ya seterah dia. Ya. Orang nggak ada yang tahu urusan kita sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan juga barakallahu fikum, kita nggak akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla tentang bagaimana prasangka orang kepada kita, penilaian orang. Nah, tapi orang yang akan ditanya. Nah, itu makanya berhati-hati. Itu pentingnya ikhlas, istiqomah insyaallah. Nah, al-amru tsani, perkara kedua ini, mimma yajri 'alal mayyit fi qabri, dari peristiwa yang terjadi pada mayit di kuburannya, ma asyara ilaihi syekh biqauli, yaitu apa yang telah diisyaratkan oleh syekh dengan ucapannya. Thumma ba'da hadhil fitnah imma na'imun wa imma 'adzabun ila an taquma sa'ah, ila an taquma qiyamatul kubra. Ayadan billah. Kemudian setelah adanya fitnatul kubur, nanti bisa berupa nikmat yang dia dapatkan atau azab. Sampai kapan? Sampai tegaknya hari kiamat kubra. Wal'iyadu billah, Allahul musta'an. Ya, bagaimana orang yang mereka itu apa? Dapatkan azab. Bayangin tuh. Dari zaman dulu sampai zaman udah berapa tahun itu? Ribuan tahun. Belum sampai kiamat kubro. Makanya di Quran dikatakan apa? Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ala rabbirji'uni la'ali amal salihan fima taraktu. Ini kan bahaya kalau bagi kita yang lalai, masih terus main game terus. Produk orang kafir, nggak boleh itu. Harus antum benci itu produk. Itu menjatuhkan Islam, menjatuhkan kaum muslimin. Dan tasyabuh bil fusak, bil kufar, nggak boleh, haram. Itu baru dari situnya juga haram. Ya, apalagi dari yang lain-lain. Banyak unsur-unsur yang ya mengatakan hal tersebut haram, tidak boleh. Barakallahu fiik. Hadza fihi itsbatu adzabil qabri aw na'imi. Di dalam ini terdapat penetapan azab kubur dan nikmat kubur. Wa mazhabu ahlussunnah wal jamaah annal mayyit idza mata. Dan mazhab ahlussunnah wal jamaah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Ruh, bahwasanya mayit ketika telah mati yakunu fi na'imin aw azab, dia bisa ada dua opsi doang, nikmat atau azab. Wa anna dzalika yahsulu bi ruhihi wa badani. Hal tersebut, nikmat tersebut atau azab tersebut dirasakan oleh ruhnya dan badannya. Hanya saja alamnya udah beda ya, sebagaimana kita sekarang. Tapi alamnya beda. Kama tawatarat bihil ahadits, sebagaimana hadis-hadis yang mutawatir. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayajibul imanu bihi wa la yutakallamu fi kayfiyatihi wa sifatihi. Maka wajib beriman dengannya, tidak boleh kita berbicara tentang kaifiat dan sifatnya. Karena kita disuruh beriman saja. Kaifiat sifat enggak dikhabarkan, khalas, natawaqaf. Ya, no comment. Li'anna dzalika la tudrikuhul uqul, karena hal tersebut tidak
didapatkan oleh akal kita, tidak mampu. Li'annahu min umuril akhir, karena itu termasuk perkara akhirat. Ya. Wa umurul akhirah la ya'lamuha illallah. Perkara akhirat enggak ada yang tahu kecuali Allah. Wa man atla'ahumullahu ala syai'in min hudan, enggak ada yang tahu kecuali Allah, dan kecuali orang yang Allah berikan pengetahuan atas sedikit daripada ilmu akhirat tersebut. Wa humur rusulu salawatullah wa salamu alaihi, itu adalah utusan Allah azza wa jalla. Salawatullah wa salamuhu alaihim. Atla'a, dan enggak ada yang tahu kecuali Allah, dan orang yang waman itu orang yang atla'a, Allah beritahu, allamahum, akhbarahum, Allah beri penglihatan, beri pengetahuan sedikit. Nah, betul. Barakallahu fikum. Ini mengerikan ya, fillah. Ya. Dan di sini nggak ada celah berarti bagi orang yang bertanya, bagaimana azab kubur? Dan nggak ada juga, barakallahu fikum, orang yang mengingkari azab kubur dengan dalih, oh ketika saya gali kubur nggak ada tuh martil palu gede. La ilaha illallah. Kalau ada nanti kamu mati juga, Pak. Nah, kaget. Itu ilmu hal gaib itu, akhirah. Paham ya? Ini sebagian orang saking dongoknya terhadap ilmu agama ini, mereka ini mengingkari perkara ma'lum minad-din bidaruh. Wal a'yadzu billah. Dan juga batilnya orang yang dia dikubur kemudian menggunakan kamera, kemudian apa? Di situ ditampakkan adanya azab kubur kelihatan. Lah, ikhwan, enggak bisa. Enggak bisa kayak gitu. Dikubur, kemudian kuburan dipasang apa? Kamera. Dan ini juga diantara perkara yang membuktikan haramnya orang ini membuat ilustrasi tentang apa? Azab kubur. Karena nggak ada yang tahu kaifiatnya. Palunya segala macam nggak tahu. Nggak boleh ngolok-ngolok. Ya, sebagian orang naudzubillah ada yang ngolok-ngolok. Palu. Ya, antum tahu karakter Thor? Ya. Digolok-golok. Ini kan batin. Naudzubillah. Ya, ada gitu. Orang Islam dengar kayak gini apa? Dia terlalu kreatif. Wa ankara. Oh, ini banyak dalilnya azab ini. Banyak dalilnya azab. Dia nggak percaya azab, nggak takut api neraka, nggak takut yang di kuburan, misalkan ada azab kuburan, antum bakar aja. Sini kamu saya bakar. Kalau masih ngerasain panas, jangan sok, di sana lebih panas. Nah gitu, itu udah takut. Nggak boleh. Karena itu menggambar kaifiat yang Allah nggak kabarkan. Nggak boleh. Haram itu. Paham Ki? Udah. Itu kayak tawafa al-malaikah. Tidur. Apa? Nggak boleh. Nggak boleh, haram. Kalau kita yakin ya ilmu-ilmu kayak gitu nggak boleh. Dari mana asalnya? Dan ada haram itu. Bisa kufur karena dia ilmu ghaib. Dari mana itu? Dan barakallahu fikum, menggambar-gambar yang modelnya kayak gitu, taswirul anbiya segala macam, orang-orang yang nggak tahu keadaan nggak boleh. Nah, masih banyak film yang ditonton yang halal. Nah,
Ya, tapi maksud Anda bukan di bioskop ya. Antum pernah ke bioskop nggak? Nah, itu bagus. Baik, lanjut. Wa ankara adzabal qabril mu'tazilah wa syubhatuhum fi dzalik. Orang Mu'tazilah mengingkari azab kubur, syubhat mereka dalam hal tersebut annahum la yudrikunah. Bahwasanya mereka enggak mendapatkan azab kubur, wala yarawnal mayyit yu'adzab wala yus'al. Enggak lihat mayit itu diazab dan ditanya. Ini. Orang-orang sebagian ini mengingkari azab kubur karena adanya syubhat dari kalangan Mu'tazilah. Wal jawab an dzalik, jawabannya adalah anna adama idrakiha wa ru'yatana li syai'in la yadullu ala adami wujudihi wa wuqu'ihi. Nah, bahwasanya jawabannya untuk hal tersebut bahwasanya adama idrakiha, kita tidak dapat mengetahui itu dan kita tidak dapat melihat suatu perkara tidak menunjukkan bahwasanya perkara tersebut enggak ada dan enggak terjadi. Paham? Paham enggak dulu? Ya. Antum barakallahu fikum tidak mendapatkan adanya peristiwa fulan dengan fulan atau peristiwa apa gitu misalkan, kebakaran, dan tidak lihat, itu bukan berarti menunjukkan konsekuensinya hal tersebut enggak ada dan tidak terjadi. Paham? Fama fakam min asya'ala naraha wa hiya mawjudatun. Betapa banyak dari perkara yang kita enggak lihat padahal dia ada. Wa min dzalika adzabul qabri wa na'imi, di antaranya itu azab kubur atau nikmat kubur. Wa anna Allah ta'ala ja'ala amral akhirah wa makana muttasilan biha ghaiban. Allah azza wa jalla jadikan perkara akhirat dan perkara yang masih ada sangkut pautnya dengan akhirat ghaiban. Ya, perkara gaib. Allah jadikan hal tersebut perkara gaib yang enggak diketahui. Wa hajabaha an idrakil uqul fi hadhihi dar. Allah hijab, Allah tutupi perkara tersebut dari didapatkannya oleh akal kita di dunia ini. Liyatamayyazal ladzina yu'minuna bil ghaib min ghairihim, supaya membedakan mana orang yang beriman dengan gaib, mana yang tidak beriman dengan gaib. Karena di antara sifat orang mukmin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Orang mukmin itu orang beriman kepada al-ghaib. Kalau enggak beriman kepada al-ghaib berarti bukan mukmin. Kafir dia. Wa umurul akhirah la tuqasu bi umuri dunia, dan perkara akhirat itu tidak boleh dikiaskan dengan perkara-perkara apa? Dunia. Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruh min amri rabbi, katakan Muhammad, ruh ini merupakan perkara dari Rabb saya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kalian tidak diberikan ilmu kecuali apa? Sedikit. Wallahu alam, karena ada catatan banyak tuh. Nah, waktunya belum cukup. Jadinya kita akan sudahkan dulu. Silakan yang mau tanya jawab. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira walhamdulillahi rabbil alamin.